saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kadang-kadang kita salah mengerti tentang penderitaan dan pergumulan yang kita alami. Tetapi seringkali Tuhan menggunakan itu supaya kita meningkat kekuatan dan kehidupan rohani kita. Kita terbentuk nanti supaya ketika Tuhan mengangkat kita tinggi-tinggi, kita siap dan kita tidak pernah menjadi sombong. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Tolong semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kalau kami Tuhan izinkan menderita dalam pergumulan, dalam kesesakan, kami percaya bahwa Tuhan sedang siapkan kami untuk sesuatu yang besar ke depan sana, seperti yang dialami oleh banyak contoh dalam Alkitab. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dari 2 Samuel pasal 2 ayat 4. 2 Samuel 2 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirimkan kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya." Amin. Ini memang firman Tuhan yang luar biasa. Selama 13 tahun, 13 tahun, Daud diuber-uber, dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, mau dibunuh. Sehingga perjalanan hidupnya begitu sukar selama 13 tahun itu.
Tetapi Tuhan mengirim kepadanya 600 orang, katanya orang yang bermasalah macam-macam lah, dikejar hutang dan lain-lain, kemudian menjadi pengikut dia. Itulah yang menjadi cikal bakal pengawal Daud kemudian hari. Saudara pemirsa, sekarang Saul sudah mati, Daud kemudian diangkat oleh kaum Yehuda, sukunya sendiri, menjadi raja atas mereka selama 7,5 tahun. Coba saudara lihat, ya. Kemudian setelah 7,5 tahun baru kemudian Daud diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Kenapa demikian? Tuhan mau supaya Daud mengalami lagi kehidupan yang luar biasa di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh Israel, dan menjadi raja yang paling terkenal sepanjang sejarah Israel. Jadi saudara sekalian, jangan lihat penderitaan saudara sekalian sebagai musibah. Terimalah segala penderitaan dan pergumulan saudara sekalian sebagai anugerah Tuhan yang membawa engkau untuk naik ke level yang lebih tinggi, terbentuk menjadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Jadi kalau Daud misalnya langsung dia Tuhan angkat menggantikan Saul misalnya, kemudian apa yang terjadi? Dia masih remaja, masih anak-anak. Walaupun dia menjadi pemenang di mana-mana ketika dia berperang melawan musuh, tapi dia belum siap. Kenapa? Dia belum terbentuk menjadi orang yang apa? Rendah hati, sabar, dan setiawan. Inilah kualifikasi dari seorang pemimpin yang berhasil. Apa yang terjadi kalau dia tidak pernah rendah hati? Ya, direndahkan sedemikian rupa selama 13 tahun itu. Dan waktu dia diangkat jadi raja juga begitu. Dia diangkat dulu sebagai raja atas orang Yehuda dulu, supaya dia belajar dalam sukunya sendiri, kemudian nanti baru diangkat untuk 12 suku Israel. Jadi kalau saudara sekarang seperti direndahkan menjadi karyawan biasa saja, saya mengenal seorang ibu yang mulai dengan office girl, ya, cleaning service di sebuah perusahaan, dan ujung jalannya ialah kemudian menjadi manajer keuangan di perusahaan itu. Saudara sekalian, luar biasa. Dia tidak sekolah, dia hanya tamat SMA saja. Dia tidak meneruskan kemudian sampai S2 misalnya, ekonomi, enggak. Tetap saja dia tamat SMA, tapi dia begitu bagusnya pekerjaannya. Ya, Tuhan menyuruh dia dulu memanage kopi dan teh untuk disajikan kepada pemimpin-pemimpin di perusahaan itu. Luar biasa. Tuhan menyuruh dia untuk nyapu dan ngepel lantai dengan baik. Jadi itu saudara-saudara sekalian yang perlu kita perhatikan sekarang. Kalau Tuhan seolah-olah membiarkan kita direndahkan. Dan step dia menjadi raja juga begitu. Langkah 1 menjadi raja 7,5 tahun untuk orang Yehuda. Setelah itu baru kemudian dia menjadi raja selama 40 tahun, saudara sekalian. Tuhan tambahkan lagi dia menjadi raja berikutnya lagi untuk seluruh kaum Israel. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, Tuhan mungkin sekarang membiarkan engkau di bawah, supaya nanti kalau engkau terangkat ke atas sampai ke puncak, engkau tidak pernah menjadi orang yang sombong, tinggi hati, tidak pernah menjadi orang yang sembrono atau memimpin dengan tangan besi, dan kemudian engkau menjadi orang yang tidak setia. Jadi mari sekarang belajar serius dengan Tuhan dan percaya bahwa kalau saudara setiawan dengan Tuhan, saudara akan diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan dan engkau pasti akan sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, buat kami mengerti, dan tolong kami kalau kami masih di bawah sekarang, kami masih direndahkan orang, kami percaya bahwa tiba waktunya kami akan diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.